Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhabannya Ramadan. Kembali lagi bersama kami di Podcast Rambi 2025. Saya Israhmati, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar. Saat ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau adalah seorang mahasiswa, seorang ibu rumah tangga, seorang istri, dan juga bekerja di instansi kita ini. Dan kita langsung sambut saja. Ini dia, Teh Hiba. Oke, Teh Hiba, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa? Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Kita langsung aja kali ya? Langsung aja. Boleh, Teh. Gimana sih motivasi Teteh gitu bisa kuliah, sedangkan mengingat Teteh itu seorang ibu rumah tangga, seorang istri, dan kebetulan sudah punya anak juga ya? Iya. Ya, Masya Allah. Nah, itu bisa diceritakan gimana sih awal mulanya kok bisa gitu? Sedikit saya mau bercerita aja ya. Iya. Jadi awal mulanya saya tuh sering, karena saya kerja di sini di instansi ini, jadi sering bertemu dengan orang-orang hebat, Iya, orang-orang pinter, sering berkomunikasi dengan mahasiswa. Jadi itu awal mulanya saya tertarik untuk kuliah gitu. Selain itu ingin untuk lebih bekerja untuk lebih mencari yang lebih layak lagi. Iya, betul. Selain itu juga ingin memotivasi anak-anak saya di rumah. Oh iya, betul. Jadi kan biar anak-anak saya itu bisa begini. Ayo, Dek, Dek belajar, Dek sekolah lanjutin gitu kan. Jadi kok mama aja bisa, mama aja belajar lagi, mama aja sekolah lagi. Iya. Masa sih kakak nggak mau gitu? Biar biar tergugah hatinya, biar lebih semangat lagi. Itu mungkin. Selain itu, untuk tidak menampik ya, ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya nggak ada usaha, kita di situ-situ aja, itu kan sesuatu hal yang mustahil ya kalau kita tidak ingin merubahnya, tidak ada usahanya. Oh iya, betul. Jadi saya rasa ini adalah salah satu ikhtiar untuk bisa merubah karir gitu, untuk yang lebih baik itu. Tapi kalau boleh tahu anaknya usia berapa ya? Anak saya yang paling besar itu 17 tahun. Oh, 17 tahun. Ya, kelas 2 SMA sekarang itu. Yang kedua? Yang kedua kelas 1 SMP. Oh, SMP. Oh, berarti udah gede-gede gitu ya? Iya. Udah gede-gede, udah ya benar sekali keputusannya untuk kuliah itu biar memotivasi anaknya juga gitu. Itu. Nah, selain itu kan ada suami, ada mertua, keluarga. Itu gimana? Awalnya bisa setuju gitu dan sepakat gitu. Awalnya sih awalnya kurang respon, tapi setelah diajak komunikasi begini ya, kalau misalkan yang pertama itu kan izin dari suami dulu ya, kalau di rumah tangga asalnya mau gimana kalau misalkan Anda tuh mau kuliah lagi gimana gitu. Awalnya sempat kurang mendukung, tapi setelah diajak komunikasi, dikasih masukan begini ya, kalau misalkan kuliah lagi itu begini, masa kerja di situ aja, masa nggak mau hidup yang lebih baik gitu kan. Kalau misalkan tanpa ikhtiar gitu kan, kita nggak nyoba dulu, gimana kita bisa tahu kedepannya kayak gimana gitu kan. Jadi kita ikhtiar dulu, insya Allah gitu kan. Kalau misalkan hasil itu kita balik lagi ke Allah gitu. Dan kita akhirnya suami setuju, alhamdulillah. Dan kalau ke orang tua, mertua itu gimana responnya? Orang tua alhamdulillah, tapi dari yang lain-lainnya nih, seperti ada tetangga, ada teman, ada yang mendukung, ada juga enggak. Iya. Apa sih gitu ya? Apa sih segini kuliah gitu? Apa sih gitu kan, banyak sih yang nyeloteh kayak gitu. Tapi di sini saya berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya itu bisa, terus bisa gitu kan, sesuatu yang positif. Insya Allah kalau kita percaya itu hasilnya akan positif juga. Iya, akan membuahkan hasil yang manis juga. Iya, gitu. Emang butuh perjuangan ya, enggak mudah gitu, butuh perjuangan yang benar-benar luar biasa. Baik itu pikiran atau materi gitu kan, itu udah enggak ini lagi. Sedangkan terbagi, harus benar. Jadi berperan sebagai istri, ibu gitu, dan bekerja juga. Nah itu gimana tuh kalau misalkan bentrok antara
jadwal kerja atau kuliah gitu. Jadi harus bisa benar-benar memanage waktunya. Kalau misalkan waktu ada jam kuliah pagi, berarti saya harus lebih pagi lagi. Itu berarti. Oh, Datang ke kampus tuh harus kampusnya lebih pagi gitu. lagi. Jadi gimana caranya biar pekerjaan itu selesai pas ketika apa sih waktu kuliah juga tidak ini ya, tidak nggak bisa diatur kita gitu, nggak bisa Iya. ya gitu. Biar tepat waktu nih masuk kuliah gimana? Berarti sebelum itu harus lebih awal untuk menyelesaikan pekerjaan. Kalau misalkan untuk ke anak gimana tuh? Apakah minta persetujuan dulu atau ngobrol apa gimana Ya, gitu? kalau sama anak jelas ya dari Iya. jauh-jauh hari gitu kan, dari jauh-jauh itu sudah ngobrol dulu sama anak. Tapi alhamdulillah anak tuh mendukung. Ayo mah, ayo mah. Iya. Bahkan kan sempat naik turun. Kak, mama nggak jadi deh kuliahnya. Kenapa mama? Ayo mah. Jadi selalu disemangatin sama anak gitu yang paling besar. Pas dibilang apa sih pas niat kita lagi turun, ma ayo ma kenapa sih ma gitu. Jadi kita tergugah lagi Iya, gitu betul. kan. Dia semangat lagi alhamdulillah akhirnya. Oke, wah cukup aku pribadi aja gitu. Iya. Ih kok bisa, kok keren ya gitu. Aku aja yang hanya kuliah, kerja gitu, udah capek banget, bingung banget Emang. cara memanage waktunya gitu kan. Harus benar-benar memporsir waktu aku, Iya. membagi-bagi gitu, apalagi Sulit ya membagi iya, waktunya. apalagi kayak gitu keren ya gitu, bisa berperan. Bismillah itu. Nah, modal bismillah insya Allah ya Teh. Iya. Oke, selanjutnya untuk apa sih? Teteh kan mahasiswa gitu kan sekarang. Iya. Oh, semester berapa nih sekarang? Sekarang tuh semester 2. Baru Semester 2? Iya. Semester 2, oh semester 2, oh berarti maba, masih Iya. maba ya? Masih maba. Oh iya, masih maba. Oke, atau ada tips gak sih buat Teteh gitu kan? Buat motivasi para ibu ataupun ya yang tadinya masih muda kayak Teteh gitu masih bisa lah gitu buat kuliah karena nggak ada apa ya, nggak ada hasil juga kalau misalkan kita tetap di situ-situ aja kayak Teteh tadi yang bilang gitu. Ada gak sih tipsnya bisa produktif di usia yang sekarang ini gitu? Tipsnya menurut saya tuh ya, untuk mencari ilmu itu tidak ada kata terlambat karena yang lebih tua pun ada yang masih semangat untuk bersekolah lagi Iya. untuk kuliah. Oh kenapa kita selagi ada kesempatan kenapa enggak memanfaatkan waktu itu? Enggak ada kata terlambat buat mencari ilmu gitu. Itu aja. Tapi selain itu, Teteh terlintas gak sih? Enggak nih, aku kuliah, tapi bukan untuk karir aja, tapi untuk membina rumah tangga. Iya itu juga. Karena kan kuliah itu bukan untuk karir aja ya, Teh sebenarnya bukan. untuk membentuk pola pikir gitu. Menambah wawasan juga. Iya, membentuk pola pikir kita, bagaimana Iya. kita untuk memecahkan masalah lebih sederhana lagi gitu. Nah, bagaimana sih Teteh mengatasi rasa lelah? Karena kan banyak banget gitu. Ada nggak sih waktu dimana Teteh tuh kayak tengah-tengah perjalanan kayak ya Allah capek banget, apa udah aja ya kuliahnya gitu? Ada nggak sih? Sempat emang, bukan sempat emang sering Sering ya? kayak gitu ya. Oh, ya. Kalau udah capek banget, apalagi kalau udah ada acara di kampus gitu kan, di kantor udah ada acara, terus belum lagi tugas kuliah, Iya. belum lagi di rumah. Oh gitu. iya. Sempat tuh suka apa sih merasa lelah, tapi rasa lelah itu dipergunakan buat istirahat aja. Oke, istirahat yang cukup biar menghilangkan lelah. Selain itu healing dikit. Healing dikit tipis-tipis lah ya, biar gak mumet, terlalu mumet ya gitu biar aja. gak stres lah gitu. Karena 4 itu wah Iya. nggak mudah sih bagi aku kayaknya. Istirahat yang cukup itu udah bisa ngilangin lelah gitu. Iya, karena mungkin udah niat dari hati kita ya juga dan rasa tanggung jawab apa yang kita mulai itu harus yang kita pertanggungjawabkan juga. Gitu. Iya. Karena udah mulai ngapain gitu kan kita udah mulai udah bukan terlanjur juga sih gitu kan emang ini udah kewajiban lagi gitu benar, ya. benar. Oke. Terus gimana sih caranya menghadapi rasa bersalah kalau misalkan membagi waktu
suami, anak, kuliah, bekerja gitu. Apakah ada kecemburuan sosial atau udah lama gitu, udahlah, udah aja gitu kuliahnya. Alhamdulillah sih ya, kalau misalkan dari suami itu enggak gitu, mendukung. Mendukung banget. Mendukung. Cuma kalau misalkan saat telah itu udah istirahat deh, pokoknya kalau misalkan udah capek udah dulu gitu, udah dulu jangan dipaksain, yang penting istirahat dulu aja, nanti kan bisa disambung lagi, paling kayak gitu. Nggak ada. Tapi ada gak sih rasa bersalah gitu dari teteh sendiri? Kurang gak ya buat perhatian ke suami, ke anak gitu? Gitu. Memang sih apa sih ada terlintas kayak gitu, cuma apa sih namanya, untuk membayar itu jadi apa sih, kita ngasih semacam ngasih apa ya ke anak itu, ngajak jalan-jalan. Iya. Kalau misalkan ini, Dek, apa sih kemarin kan mama udah sibuk dulu, nah sekarang kita jalan-jalan, sekarang mama nggak sibuk gitu kan. Iya. Enggak, biarpun itu jalan-jalan nggak jauh, deket, tapi kan kalau anak itu diajak jalan itu senang. Iya betul, betul. Apalagi sama orang tua gitu ya. Mau kemana? Ini ke kakak aja, kita ke kakak. Oh, kakaknya gitu. mondok gitu? Iya, oh, mondok. Jadi 2 bersaudara nih? 3. Oh, 3? 3. Oh, 3? Jadi yang kecil? 2 itu mondok, yang 1 itu di rumah. Oh iya, gitu. Yang kecil di rumah berarti? Iya. Oh. Buat tembus Umur berapa kesalahan, yang paling kecil itu 8 tahun. Oh, 8 tahun. Pas 2 SD. Pas 2 SD berarti. Itu cewek cowok gimana? Cowok. Cowok yang pertama cewek. Kedua cowok, yang kedua sama juga. Oh, cowok. Ketiga cowok. Ketiga cowok. Wah, cowok satu-satunya berarti ya, jagoan. Apa sih momen yang paling berkesan, pencapaian besar yang teteh rasain selama ini gitu? Ih, keren banget gitu. Bisa gitu. Apa sih, ada rasa bangga ataupun pencapaian besar yang buat teteh sangat bangga sekali sama diri sendiri gitu? Apa ya? Ya bisa kuliah di sini dengan segala macam tantangan, rintangan gitu. Akhirnya bisa juga ya kuliah. Gitu. Iya. Akhirnya tidak apa sih, tidak seperti yang dipikirkan. Kalau awal kan, aduh takut begini ya, aduh takut, aduh. Ya, gimana kuliah tuh kayak pusing gitu ya? Karena kan suka nanya-nanya juga ya sama mahasiswa, gimana teh gitu kan. Kuliahnya gimana? Aduh pusing gitu ya. Aduh pusing. Oh iya, jadi bikin takut gitu ya. Takut, tapi setelah dijalani, jalan enjoy aja gitu. Gitu. Masa sih nanti juga berlalu gitu. Iya, karena kalau nggak dihadapin ya gimana gitu. Jangan mengalah sebelum berperang. Oh iya, betul. Ayolah kita berperang dulu gitu kan. Terus tadi kan bilang dengan tantangan-tantangan, apa sih tantangan terbesar ataupun ya yang sering teteh hadapi, dan gimana sih cara memecahkan tantangan tersebut gitu? Tantangannya itu semuanya bentrok. Bentrok. Iya. Antara apa sih, pekerjaan sama kuliah. Oh ya. Sama anak juga kadang. Aduh gimana caranya nih gitu kan. Anaknya misalkan nggak ada yang jaga ini di rumah, gimana caranya? Terus ini mau kerja juga, sini mau kuliah juga. Terus gimana tuh? Yang kecil biasanya dititipin atau kayak gimana? Emang sih dititipin. Alhamdulillah ada saudara, banyak saudara. Terus rumahnya berdekatan juga gitu kan. Jadi saya tidak ragu-ragu untuk menitipkan ke saudara. Yang penting keselamatannya itu terjaga gitu. Iya. Jadi wah ini nggak ada jalan lain nih, harus titipin dulu. Iya. Karena suami kerja juga. Iya, suami kerja juga. Waktunya cuma seminggu sekali ya. Oh, seminggu sekali pulangnya? Iya. Oh, pulangnya. Jadi itu alasan saya kenapa kuliah. Kan ayah juga nggak ada di rumah tiap hari gitu kan. Jadi nggak full service. Iya, karena anak juga mondok gitu, hanya anak mondok. yang kecil aja gitu kan. Cuma 1 aja. Karena yang 8 tahun ini juga udah bisa mandiri gak sih? Alhamdulillah dia udah bisa mandiri. Berangkat sekolah, makan, asal kita pesen. Kalau misalkan pulang sekolah, Ma, uang jajan kan simpen di sini ya, ini makannya ya. Gitu. Iya. Semua jadi harus disiap-siapin dulu gitu, biar nanti dia pulang sekolah dia tahu makannya di mana, uang jajannya di mana gitu. Oh ya, wah. Jadi biarpun saya kuliah, biar saya kerja, tapi tetap perhatian tetap gitu. Tapi lokasi dari kampus ini ke
rumah deket kan ya? Alhamdulillah dekat. Iya dekat, bisa Masih dijangkau. bisa main-main juga gitu kan, bisa sambil pulang kalau ada hal apapun, jadi gampang lah Pas kita. istirahat bisa pulang dulu. Iya benar, Iya. bisa lihat anak dulu udah makan belum gitu. Iya, gitu. Oke. Terus apa sih momen paling berkesan gitu selama Teteh jalanin ini semua? Berkesan banget. Apa ya? Apa kayak lebih dekat dengan keluarga? Karena kan misalkan karena diskusi tentang awalnya mau kuliah ini jadi lebih hangat atau gimana gitu. Iya, dari suami alhamdulillah selalu mendukung. Itu yang paling berkesan dari mulai apa sih namanya bentuk dukungan saya buat kuliah. Misal fasilitas buat kuliah mulai misalkan dari apa sih laptop, misalkan itu kan alat pendukung juga ya. Iya. Ini nanti harus punya ini dong gitu kan kata suami. Iya ya, doain ya gitu kan. Itu kan jadi berkesan juga. Oh ini berarti suami benar mendukung gitu kan. Atau perhatiannya itu kan mulai dari misalkan tas juga gitu kan. Dan butuh ini gak sih kalau kuliah orang-orang kan suka bilang, iya ya gitu kan. Iya. Oh itu. Wih, Masya Allah. Pandai deh aku jadi punya apa suami sih kayak gitu juga. yang bikin saya terkesan itu, jadi untuk kebutuhan saya kuliah itu Bener-bener dicukupi dan didukung benar gitu ya. diperhatiin gitu. Nggak ada keluhan juga dari suami gitu, nggak ngeluh, gimana nih Cuma- dari keuangan gitu kan, Kalau untuk dari bayar keuangan, kuliah gitu. itu emang sudah dibicarakan karena saya juga kerja gitu kan. Oke. Kenapa saya memilih tetap bekerja sambil kuliah, karena ingin meringankan juga, jangan mentang-mentang suami apa sih baik gitu kan. Tapi saya juga punya perasaan, takutnya gimana nantinya gitu kan. Jadi tidak terlalu membebankan. Ya pernah uang lebih itu kan bisa kita tabung buat masa depan gitu kan, buat kedepannya. Iya betul. Oke, mungkin itu aja sih dari aku. Selain itu juga ada sih emang yang paling terkesan gitu. ada? Iya. Apa Jadi tuh? selalu dapat dukungan dari dosen. Dari pendidikan dosen, gitu kan. Iya, itu sangat Makin semangat jadinya iya, ya? makin semangat. Sama teman-teman juga di kampus, ayo teteh semangat gitu Iya, kan. jadi nggak mandang Iya. apapun gitu ya, ya udah. Iya, kita alhamdulillahnya. bareng-bareng aja. Alhamdulillahnya mereka itu menerima saya gitu, biarpun apa sih namanya, Beda iya, jauh beda umurnya, jauh gitu. umurnya, mereka tuh masih bisa nerima, masih Ya. bisa apa sih namanya, masih mau ngajakin tuh nyeblak bareng yuk, Iya, jajan. katanya ya jajan bareng yuk gitu kan. Itu kan seneng juga ke kitanya gitu. Oke, mungkin itu sih. Terima kasih. Mungkin ada motivasi untuk para ibu di luar sana. Apa ya? Itu aja untuk ibu-ibu yang masih mau apa sih Belajar. jangan pernah ragu, jangan merasa karena kepentok usia, katanya usia terlalu tua, nggak ada, karena dalam mencari ilmu itu tidak ada batasan usia. Tetap semangat gitu aja. Iya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih Teteh. Iya, Itu sama-sama. jadi motivasi banget buat aku dan para pemuda yang lainnya yang harus lebih semangat lagi gitu. daripada ibu-ibu. Iya, ibu-ibu aja bisa gitu ya. Insya Allah ya. Ya mungkin gitu aja dari kita. Semoga memotivasi dan sampai jumpa di podcast Rambi 2025 di episode lainnya. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.